Selamat datang di podcast Beda Dimensi. Kali ini aku ingin menceritakan kepada kalian tentang pengalaman mistis yang kualami di tahun 2010. Saat itu aku masih kelas 7 SMP. SMP ku merupakan SMP yang paling tua di kabupaten karena merupakan sekolah peninggalan masa penjajahan Belanda. Saat itu hari Minggu, aku mengikuti kegiatan pelantikan teater. Kami diwajibkan kumpul di sekolah jam 6 pagi. Namun aku berinisiatif untuk datang di sekolah jam 5 pagi. Di sekolah ada semacam penjaga sekolah yang biasanya dipanggil Ambon. Pak Ambon ini tinggal di sekolah bersama istrinya dan anaknya. Namun saat itu hari Minggu, gerbang depan sekolah ditutup. Akhirnya aku terpaksa masuk melalui gerbang belakang. Dan saat itu jam 5 pagi, aku berpapasan dengan Pak Ambon sekeluarga yang keluar sekolah. Aku hanya sekedar menyapa Pak Ambon. Mungkin Pak Ambon mau keluar. Mungkin juga Pak Ambon mau belanja ataupun menghabiskan liburan di hari Minggu, aku nggak tahu. Cuma aku mengatakan kepada Pak Ambon bahwa aku datang ke sekolah karena ada keperluan mengikuti acara pelantikan teater. Acara pelantikan teater ini diikuti hanya 6 orang dan ketika aku masuk jam 5 pagi, Pak Ambon keluar sekolah dan hanya aku yang ada di sekolah. Aku masuk ke sekolah, benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya aku sendiri. Aku hanya celingukan, lihat kanan kiri, berharap kalau ada teman-teman yang udah datang. Namun kenyataannya hanya aku sendirian. Benar-benar sendirian. Karena suntuk, aku memutuskan untuk sedikit jalan-jalan keliling-keliling di sekitar UKS, di sekitar kantinnya Ambon, musola, hanya untuk menghilangkan rasa bosan. Namun lama-kelamaan rasa penasaran pun mulai. Kan sekolahku adalah sekolah peninggalan penjajahan masa Belanda, katanya teman-teman angker. Ya, masih anak-anak, mungkin jiwanya masih liar. Ya, aku mencoba untuk uji nyali lah. Saat itu aku berinisiatif untuk keliling-keliling sekolah, memutari kelas peninggalan penjajahan masa Belanda, kelas panggung itu. Ada satu lorong kecil yang dimana itu hanya bisa dilewati oleh satu orang. Lorong antara kelas panggung peninggalan Belanda itu sama ruang guru. Aku masuk ke lorong itu dan di depan ada kamar mandi cewek. Rahasia umum di sekolah, katanya konon di kamar mandi cewek itu adalah salah satu spot angker yang ada di sekolah. Nah, kebetulan banget kan aku pengen uji nyali. Ya hanya sekedar menghilangkan rasa bosan. Aku melewati lorong itu dan sampailah aku di kamar mandi cewek. Bener-bener sendirian. Tidak ada satu teman pun dan panitia beserta yang lain belum datang. Sedikit menghilangkan rasa sepi, aku iseng-iseng nyanyi di depan kamar mandi cewek yang dekat lorong kelas panggung peninggalan masa penjajahan Belanda itu. Tiba-tiba ada wangi semerbak, wangi kayak wangi, kalian tahu bunga-bunga yang ada di pemakaman, kurang lebih seperti itu. Wangi banget, bener-bener mengganggu hidungku, sehingga aku penasaran di mana sih sumber wangi itu. Aku coba cari, aku keliling-keliling di kamar mandi cewek, keliling-keliling kamar mandi cewek, berharap ada bunga itu atau ada orang iseng yang menaruh atau gimana. Gak ada, di kamar mandi cewek pun gak ada, dalam kamar mandi cewek gak ada, di bawah kelas panggung pun juga gak ada. Aku mencoba mencari kemana-mana, sumber wangi itu tidak ada. Aku merasa ada yang janggal gitu. Nah, saat yang bersamaan ketika aku mencari sumber wangi itu, di sebelah kananku, ujung kelas yang kulihat itu ada sekelebatan. Cepet banget geraknya. Ada bayangan putih
tingginya kurang lebih 2 meter. Jalannya cepat banget. Set. Mataku mengikuti kalau ada sesuatu yang bergerak. Kelihatan jelas kalau itu adalah bayangan putih setinggi 2 meter. Cepat banget larinya. Wus. Aku menoleh kaget. Dan aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kata-kata kotor. Jantit. Aku menjadi seseorang yang sok berani saat itu. Aku coba samperin tempat di mana bayangan putih itu lewat. Aku samperin sampai di kelas itu. Aku duduk-duduk kayak orang yang ada di warung. Bener-bener menantang. Dan aku berucap. Aku ingat. Aku berucap. Ayo, tunjukkan wujud kamu. Aku pengen tahu kamu. Di mana kamu? Nah, ini adalah kesalahan yang kulakukan. Ketika aku selesai mengucapkan kalimat itu, di sebelah kiriku ada bayangan putih, lari kenceng juga. Wus. Aku noleh kirinya cepat banget, set, dan krek. Leherku rasanya kayak ketarik. Sakit banget di leher. Sakit kayak kram. Aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa merinding, bulu kuduku semua berdiri dan kayak kayak diriku ini tertekan banget. Aku lari di depan kelas itu. Aku mencoba mencari teman-teman dan kebetulan ada panitia yang sudah datang. Saat itu aku deketin panitia, mencoba mencairkan suasana seolah tidak terjadi apa-apa. Ya cuma sekedar bercanda biasa-biasa dan aku tidak menceritakan kejadian yang kualami itu. Kita ada semacam upacara pembukaan dan kita diarahkan ke kelas panggung. Kita mendapatkan sebuah materi. Dan ini mungkin karma yang kudapatkan. Tiba-tiba syaraf leherku tidak bisa dibuat noleh ke kanan ataupun ke kiri. Benar-benar tidak bisa dibuat untuk menoleh. Hanya menghadap ke depan saja. Sakit, ketika aku paksa menoleh sakit rasanya. Aku tidak berani bercerita kepada teman-teman peserta ataupun ke panitia tentang kejadian mistis dan hal bodoh yang kulakukan. Aku cuma bilang ke panitia bahwa aku lagi sakit. Aku lagi sakit. Leherku rasanya kaku banget, bener-bener gak bisa digerakin. Aku gak tahu harus gimana dan itu ku tahan sampai acara selesai. Sore. Aku gak tahu harus gimana dan ketika aku pulang mencoba untuk bercerita yang sebenarnya kepada kedua orang tuaku, akhirnya aku dibawa ke orang ngerti dan katanya aku kena karma. Dipukul mungkin. Mencoba mengingatkan bahwa kita memang hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Walaupun satu tempat, namun kita memiliki dimensi yang berbeda. Sedikit pembelajaran buat kalian. Jika kalian mengalami hal tersebut atau apapun yang berkaitan dengan mereka yang tidak terlihat, mencobalah untuk berdamai, bertoleransi. Karena kita sama-sama makhluk yang memiliki perasaan. Mungkin itu yang dapat kuceritakan saat ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.